Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2559, lokasi telah dikonfirmasi, Li Fugui sedang berbicara. Tanpa diduga, Suster Ming datang menemui Li Fugui sambil membawa sebuah tablet. Sebelum dia sempat berdiri diam, dia menyerahkan tablet itu kepada Li Fugui. Fugui, lihatlah tempat di atas ini. Setelah aku menjelaskan situasinya kepada mereka, mereka menggunakan satelit untuk menemukan lokasi berikut. Li Fugui mengambil tablet itu dan bertanya dengan heran, begitu cepat. Saudari Ming tersenyum dan berkata, hal semacam ini tidak ada bedanya dengan sebuah lelucon bagi kami. Lihatlah dulu dan segera putuskan lokasinya. Setelah ini selesai, kita harus memindahkan semua orang di sini. Li Fugui memeriksanya dengan saksama. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah desa. Desa Tianming ini tampaknya cukup bagus. Sambil berbicara, Li Fugui menyerahkan tablet itu kepada Suster Ming. Saudari Ming mengambil tablet itu, melihatnya dengan saksama, lalu langsung menghubungi nomor itu. Setelah beberapa detik saja, panggilan tersambung. Sebelum pihak lain sempat membuka mulutnya, Suster Ming berkata terus terang, Desa Tianming akan merelokasi semua orang di desa dalam waktu 2 hari. Kata-katanya belum selesai. Li Fugui menyela Suster Ming dan berkata, 2 hari tidak cukup. Kita harus memindahkan semuanya besok pagi. Kita akan berangkat sore ini dan langsung menuju desa Tianming. Suster Ming tercengang, dia menoleh ke arah Li Fugui dan bertanya, begitu cepat. Li Fugui mengangguk dan berkata, baiklah, waktunya sudah sempit sekarang. Jika kita sampai di sana lebih awal, kita juga bisa mengerahkan pasukan lebih awal. Setelah hening beberapa detik, Suster Ming berkata terus terang kepada orang di ujung telepon, semuanya harus dipindahkan sebelum besok pagi. Pria di ujung telepon lainnya tercengang. Setelah tertegun cukup lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa? Semua orang pindah sebelum besok pagi? Apakah Anda bercanda? Direktur Ming, Anda tahu, setidaknya ada 80 rumah tangga di desa Tianming. Bagaimana bisa begitu banyak orang pindah dalam 1 hari? Saudari Ming berkata dengan suara lantang, Direktur Zhou, jangan katakan betapa sulitnya bagi Anda. Ini adalah perintah hukuman mati. Mendengar ini, pria di ujung telepon menghela napas dan berkata, baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan tugas itu. Saudari Ming berkata dengan serius saat ini, bukan tentang berusaha keras menyelesaikan tugas, tetapi tentang harus menyelesaikan tugas. Ingat, berapapun biayanya, aku hanya punya 1 permintaan. Saat kita tiba di desa Tianming besok pagi, tidak boleh ada seorang pun di desa. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut, maka Anda bisa berhenti saja. Pihak lain menggertakkan giginya dan hanya bisa berjanji dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Suster Ming mengingatkan, selain itu, ada 1 hal lagi, Anda tidak boleh merugikan kepentingan rakyat. Pihak lainnya menghela napas dan berkata, oke. Setelah menutup telepon, Saudari Ming berkata kepada Li Fugui dengan terus terang, baiklah. Li Fugui bertanya, siapa Direktur Zhou ini? Suster Ming berkata, itu kepala polisi kota Sangchang. Li Fugui berkata, kita harus memastikan kepentingan masyarakat setempat. Suster Ming berkata, jangan khawatir, saya rasa mereka tidak akan melakukan itu. Namun, yang tidak diketahui oleh Suster Ming adalah, setelah menyelesaikan panggilan teleponnya, Direktur Zhou segera melaporkan masalah tersebut kepada wali kota Sangchang. Setelah menyampaikan tugas yang diberikan oleh Suster Ming kepada wali kota,
Wali kota Sangchang tampak malu dan mendesah tak berdaya. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Biro ke-6 telah mengeluarkan perintah. Kita harus melakukan apa yang mereka perintahkan. Beberapa hari yang lalu, sebuah pemberitahuan dikeluarkan bahwa semua departemen di seluruh negeri harus mengerahkan segala upaya untuk membantu Biro ke-6 dalam menyelesaikan misi khusus. Saya pikir panggilan Direktur Ming kepada Anda pasti terkait dengan misi khusus ini. Direktur Zhou berkata dengan wajah getir, "Apa misinya?" Wali kota itu tersenyum pahit dan berkata, "Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Cepatlah dan tangani hal itu." Direktur Zhou merentangkan tangannya dan berkata, "Menanganinya. Kuncinya adalah bagaimana menangani masalah ini. Besok pagi kita harus memindahkan semua orang di desa. Kemana mereka akan pergi? Lagi pula, tanah dan rumah di desa semuanya membutuhkan biaya." Wali kota Kamikura tentu menyadari hal ini, tetapi dia tentu tidak akan berani menentang perintah Biro ke-6. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Direktur Zhou dengan terus terang, "Anda harus segera pergi ke Kabupaten Daming dan menemui Hakim Kabupaten Wu. Saya tidak peduli cara apa yang mereka gunakan. Semua orang di desa Tianming harus direlokasi sebelum fajar besok pagi." Direktur Zhou bertanya dengan ragu-ragu, "Bagaimana kalau ini menjadi tidak terkendali?" Wali kota itu berkata dengan wajah serius, "Jika Anda membuat keributan besar tentang hal ini, itu hanya menunjukkan bahwa Anda tidak kompeten." Dahi Direktur Zhou dipenuhi butiran keringat. Setelah terdiam sejenak, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Pada saat yang sama, babak ke-6 di ibu kota, Istana Naga Terbang. Setelah berdiskusi sebentar dengan saudari Ming dan yang lainnya, Li Fugui segera keluar dan berkata kepada orang di depannya, "Kita akan beristirahat sebentar di sore hari, dan ketika hari mulai gelap, kita akan langsung menuju desa Tianming." Pada saat ini, Hua Duo melangkah maju dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Fugui, mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke desa Tianming lagi?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Setelah ini, aku akan memberitahumu alasannya." Hua Duo memandang Suster Ming. Suster Ming tersenyum tipis dan berkata, "Kami akan melakukan apapun yang dikatakan Fugui." Hua Duo mendatangi Suster Ming dan hendak menanyakan alasannya pergi ke desa Tianming. Tidak seperti Lan Li Ming dan yang lainnya, mereka semua berkumpul dan berkata, "Kapten Li, haruskah kita pergi bersama?" Su Linjiang juga berkata dengan penuh harap, "Kapten Li, bisakah Anda mengajak kami ikut dalam perjalanan ini?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan pergi. Ini belum saatnya untuk memanfaatkanmu, tetapi saya pasti akan menelepon Anda setelah beberapa saat." Saat itu, bukan hanya Anda, tetapi semua tim di babak ke-6 mungkin harus menunggu perintah dari Sister Ming. Lan Li Ming, Su Linjiang dan lainnya menunjukkan sedikit kekecewaan di wajah mereka. Saudari Ming pun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan sibuk nanti. Kalian juga harus menyiapkan makanan sekarang, kita akan berangkat setelah selesai makan siang." Su Linjiang mengangguk, "Baiklah, kalau begitu, kita tunggu saja nanti. Ngomong-ngomong, apakah Anda perlu memesan tiket pesawat?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Kita akan meminta Zhen Tianhou atau Unicorn untuk membawa kita ke sana pada malam hari." Setelah mengatakan ini, Li Fugui menatap Mudan dan berkata sambil tersenyum, "Mudan, ikutlah denganku ke taman sekarang dan beritahu monster dan penjahat di taman ini. Kalian semua, ikutlah bersama kami malam ini." Peony mengangguk dan berkata, "Baiklah." Setelah mengobrol dengan semua orang di aula sebentar, Li Fugui membawa Mudan dan terbang menuju taman. Sebentar, keduanya datang ke taman. Peony berdiri.
terbang ke udara dan berseru, "Segera!" Semua penjahat dan monster berdatangan dengan cepat. Desa Tianming, Kabupaten Daming, Kota Sangchang, jam 4 sore. Ribuan polisi dan tentara bersenjata menjaga semua persimpangan di Desa Tianming dalam waktu kurang dari setengah jam. Wali Kota Wu dari Kabupaten Daming dan Direktur Zhou dari Departemen Kepolisian Kota Sangchang datang ke desa tersebut bersama sekelompok pemimpin setempat. Kepala desa mengumpulkan semua penduduk desa di alun-alun. Hakim daerah Wu berbicara langsung di hadapan semua orang. "Rekan-rekan penduduk desa, ada masalah yang mendesak saat ini, dan saya harap Anda dapat bekerja sama." Mendengar hal ini, kepala desa bersama dengan beberapa anggota komite desa berdiri di depan penduduk desa dan bertanya kepada Hakim Kabupaten Wu dengan bingung, "Pemimpin, ada apa?" Hakim daerah Wu menghela napas dan berkata, "Berdasarkan persyaratan di atas, semua penduduk desa Tianming harus direlokasi sebelum besok pagi." Pernyataan ini menjadi kenyataan. Semua penduduk desa Tianming tercengang. Semua orang saling memandang, kepala desa dan yang lainnya mulutnya setengah terbuka dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Itu adalah hal yang sangat besar, dan mereka tidak tahu apapun tentangnya sebelumnya. Bukankah ini omong kosong? Sementara semua orang terdiam. Direktur Zhou berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Rekan-rekan warga desa, ini adalah perintah hukuman mati. Siapapun yang tidak pindah sebelum besok pagi akan dihukum karena membuat masalah." Desa Tianming memiliki 87 rumah tangga dan lebih dari 300 orang. Setelah mendengar ini, saya menjadi sangat gembira. Jangan bicara tentang orang lain, bahkan kepala desa pun menegangkan lehernya dan menatap kerumunan di depannya sambil bertanya dengan keras, "Mengapa? Mengapa kami harus pindah hanya karena kalian menyuruh kami? Kamu ingin kita pindah kemana dalam 1 hari? Juga, rumah-rumah ini, tanah kami, dan perabotan kami, apakah Anda akan memberi kami penjelasan?" Direktur Zhou tampak malu. Ia belum pernah menjumpai hal seperti itu sebelumnya. Meskipun dia juga tahu bahwa keadaan darurat seperti itu pasti membutuhkan kompensasi. Tapi saat ini, sekalipun standar kompensasi sudah ditetapkan, masih akan memerlukan waktu. Di samping itu, bahkan jika kita menghitung 100.000 yuan untuk masing-masing dari 87 rumah tangga ini, total biayanya akan lebih dari 8 juta yuan. Kota Kamikura awalnya adalah tempat yang miskin. 8 juta yuan ini pasti didanai oleh banyak departemen. Belum lagi, jelas tidak mungkin mendapatkan lebih dari 8 juta. Tanah, rumah, ditambah berbagai biaya pemukiman kembali. Dia tidak berani menyelesaikan masalah ini. Setelah hening sejenak, Direktur Zhou menoleh ke Hakim daerah Wu dan berkata, "Pak Tua Wu, Anda yang memutuskan bagaimana melakukannya." Bagaimanapun, para petinggi telah mengeluarkan perintah. Apapun yang terjadi, semua orang harus dipindahkan besok pagi. Setelah mengatakan ini, Direktur Zhou berbalik dan berjalan pergi. Hakim daerah Wu menggertakkan giginya. Dia melangkah maju dan menatap semua orang. "Saya pasti akan membicarakan semua hal mengenai kompensasi dengan Anda setelah kita pindah. Untuk perabotan dan barang-barang lainnya, kami membawa serta orang dan kendaraan kali ini. Anda dapat membawa pulang semua barang yang dapat dibawa pulang dalam waktu semalam." Setelah mendengar ini, penduduk desa yang hadir benar-benar hancur. "Jika kau tidak bergerak, kami tidak akan bergerak bahkan jika kau membunuh kami. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi hari ini, kami tidak akan pernah meninggalkan desa ini." Hakim daerah Wu sekarang tidak berani menyetujui persyaratan apapun dari penduduk desa ini. Dia berbalik dan menatap beberapa pemimpin departemen di belakangnya, mengepalkan tangannya,
menundukkan kepalanya dan tetap diam selama beberapa detik, lalu melambaikan tangannya. Ketika orang-orang ini melihat ekspresi di wajah hakim daerah Wu, mereka segera berbalik, melambaikan tangan, dan ratusan petugas polisi bersenjata bergegas maju. Di mata para pemimpin ini, penduduk desa di depanku sama sekali tidak berani melawan. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah, ketika polisi tersebut menyerbu ke depan, penduduk desa justru bersatu dan melawan mereka. Melihat kedua sisi dalam kekacauan, hakim daerah Wu benar-benar panik. Dia buru-buru berteriak kepada semua orang, "Jangan tembak, jangan tembak." Setelah melihat ini, Direktur Zhou yang saat itu sedang duduk di dalam mobil tidak jauh dari situ, keluar dari mobil dan berteriak kepada semua orang, "Berhenti, semuanya berhenti." Setelah mendengar apa yang dikatakan Direktur Zhou, para polisi hanya mundur dengan cepat. Itu saja. Kedua belah pihak terlibat dalam kebuntuan total. Hakim daerah Wu berkeringat deras. Ia mendatangi penduduk desa dan berkata dengan wajah masam, "Teman-teman desa, misi ini dikeluarkan oleh para petinggi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Situasi ini mendesak. Semua orang harus pindah besok pagi. Jika kita tidak menjauh, nyawa semua orang akan terancam." Ratusan penduduk desa berkumpul bersama. Kali ini, kepala desa berdiri di sisi penduduk desa untuk pertama kalinya. Ia berkata kepada hakim daerah Wu dengan suara lantang, "Pemimpin, bukan berarti kami tidak ingin pergi. Bahkan jika Anda membiarkan kami pergi, Anda harus memberi kami penjelasan, bukan? Sekarang kamu tidak memberi kami penjelasan apapun. Biarkan kami pergi saja dan jangan katakan apapun tentang kami. Jika kamu berada di posisiku, apakah kamu bersedia?" Hakim Kabupaten Wu berkata dengan wajah getir, "Kami pasti akan memberikan penjelasan kepadamu. Tetapi saat ini, kami tidak tahu apa maksud para petinggi. Jadi bagaimana kami bisa memberikan penjelasan kepadamu? Jangan khawatir, asal kau pindah besok pagi, para pemimpin di atas akan turun dan memberimu penjelasan yang pantas kau dapatkan." Kepala desa berkata dengan suara lantang, "Saya di sini untuk menyampaikan sesuatu dari lubuk hati saya. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan terlebih dahulu, kami tidak akan pernah meninggalkan desa Tianming. Sekalipun kau membunuh kami semua di sini, kami tidak akan pergi." Kepala desa baru saja selesai berbicara. Ratusan warga desa pun berteriak lantang, "Ya, kami tidak akan pernah pergi kecuali kalian memberi kami penjelasan." Mendengar pernyataan ini, hakim daerah Wu menghentakkan kakinya karena cemas. Dia menoleh ke arah Direktur Zhou. "Direktur Zhou, apa yang harus kita lakukan?" Direktur Zhou menggertakkan giginya dan berkata kepada hakim daerah Wu, "Pergi dan bernegosiasi dengan mereka." Hakim Kabupaten Wu mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kita bernegosiasi? Berapa besar kompensasinya? Setidaknya Anda harus memberi kami jawaban yang pasti, bukan?" Telapak tangan Direktur Zhou penuh keringat. Apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang di sana? Sekalipun kita pindah, setidaknya kita diberi sedikit waktu lagi, kan? Setelah hening beberapa detik, hakim daerah Wu bertanya kepada Direktur Zhou dengan ragu-ragu, "1 juta per keluarga, apakah Anda berani setuju?" Direktur Zhou berkata, "Setuju. Jika Anda setuju, siapa yang akan membayar uangnya?" 87 rumah tangga, lebih dari 80 juta, hampir 100 juta yuan, apakah daerah Anda punya uang sebanyak itu? Hakim daerah Wu bertanya, "Bukankah para petinggi mengatakan mereka akan memberi kita subsidi?" Direktur Zhou menggelengkan kepalanya. Setelah menoleh beberapa kali, hakim daerah Wu hanya menghela napas dan berkata, "Saya mohon padamu. Saya akan bertanggung jawab jika ada orang dari atas datang.
Setelah melihat ekspresi wajah hakim daerah Wu, Direktur Zhou bertanya, "Apa yang sedang Anda rencanakan?" Hakim Wu menggertakkan giginya dan berkata, "Gunakan cara yang sulit." Direktur Zhou menyeka butiran keringat di dahinya dan berkata, "Saya tidak berani menyebabkan kematian." Hakim Wu tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan memerintahkan petugas polisi di belakangnya lagi. "Tangkap mereka semua." Hanya beberapa menit kemudian, Desa Tianming benar-benar kacau balau. Bersambung.